Halo guys, aku baru selesai dari KBRI ngurus perpanjangan paspor, udah selesai. Nah ini aku lagi jalan ke nginep gitu, penginapan. Uh, nah ini pas lagi turun salju, bener. Ya ini depannya ini salju semua. Inilah kota Moskow, ibu kota. Ini aku lagi jalan, tadi aku naik tram dan ya butuh jalan sedikit dari tempat nginep itu sekitar 9 menitan gitu jalan. Ini ada taman-taman gitu di Moskow ini ya, hamparan salju, kita berjalan di tengah hujan saljunya lumayan lebat. Jadi untung aku pakai kacamata. Jadi bisa apa ya, kayak ada nggak kena langsung di mata. Kalau nggak pakai kacamata kemungkinan kan kayak ya dingin gitu, langsung kena. Ini ya, mata ini kayak replika ini gereja San Basil yang di Red Square kayaknya. Insyaallah kita kesananya ya. Aku taruh barang dulu, istirahat sebentar. Oke, ini wah jalan-jalan kota Moskow. Inilah ibu kota negara Rusia, Moskow, atau kalau orang Rusia nyebutnya Moskva. Di bahasa Inggris Moskow. Nah, nih kalian bisa lihat, lumayan cakep. Itu ya, for your information, gereja di Rusia itu bentuknya kayak kubah masjid. Jadi ada bulatan gitu, kayak kubah masjid gitu. Tapi di atasnya itu mereka kasih salib. Nah, coba kalian lihat ya, di mereka kayak ngasih salib. Ada tuh salib, kelihatan nggak? Coba aku zoom ya. Ini dari samping nggak terlalu kelihatan. Apa? Dari samping yang kelihatan. Nah, di atas itu ada salib tuh. Nah, kayaknya udah kelihatan deh salibnya dari sini. Nah, itu ciri khas. Itu kelihatan kan? Nah, itu ada salib. Salibnya ada dua lagi, kayak ada salib yang panjang salibnya, terus di atasnya kayak ada salib kecil lagi gitu. Di bawahnya juga ada salib kecil. Nah, itu ciri khas di gereja ortodoks, Kristen ortodoks. Jadi mereka penganut Kristen ortodoks, bukan Kristen Protestan atau Kristen Katolik yang dua Kristen yang terbesar ya, yang kita kenal kalau di Rusia itu mereka Kristen ortodoks. Jadi beda gitu, dari cara beribadahnya juga beda. Nanti kalian bisa lihat deh perbedaan, mungkin bisa cari di googling atau di YouTube gitu dan browsing perbedaan Kristen ortodoks dan Kristen Katolik atau Kristen Protestan dan yang lain sebagainya gitu. Nah, kalau di Indonesia kan kubah kayak gitu yang bulat itu kan itu masjid, tinggal dikasih lambang Allah aja atau bulan sabit, terus ada bintang gitu, logo gitu, logo Islam. Nah, kalau di Rusia masjidnya beda, masjidnya kayak apa ya, piramid gitu. Nah, kalau di Indonesia itu kayak logo ini gereja gitu, bentuk gereja gitu, kubah gereja kan kayak gitu. Nah, kalau di sini bentuknya kubah gereja itu yang di Indonesia, di situ itu malah bentuk kubah masjid, jadi kebalik gitu. Kenapa demikian? Karena aku sambil cari tempat duduk aja ya. Kenapa demikian? Karena kalau menurut aku ya,
yang sempat aku baca juga dan cari informasi dari teman dan lain sebagainya. Aku sambil lepas kacamata deh. Itu karena batasan geografi, kultur geografi. Itu kalau itu batasnya dari India. Nah, India itu simbol agamanya itu mereka pakai kubah sebagai simbol peribadatan Islam, masjid gitu. Kubah yang bulat gitu. Nah, Indonesia itu kita ngikutin gayanya India. Makanya ada Taj Mahal. Taj Mahal itu kan kubah, masjid gede banget kan. Bentuknya kubah bulat gitu, melengkung gitu. Kita ikut pokoknya India ke belakang. Kalau dari peta kalian bisa lihat India ke belakang, maksudnya itu India ke arah Asia Timur, India ke arah Indonesia gitu. Itu pakainya model kubah lengkung gitu. Jadi kayak semacam kayak bola gitu kubah. Nah, India ke barat, kalau dari India terus ke arah timur itu ikutnya yang kubah ya, kayak Taj Mahal gitu kubah. Nah, terus kalau India ke arah barat bisa kalian lihat di peta atau atlas atau Google Maps bisa juga. India ke barat itu kayak Eropa. Terus Afrika juga bisa. Tapi aku khususkan ini Eropa ya. Eropa Timur gitu. Nah, mereka kebalik. Justru yang piramid itu yang simbol Islam. Kubah itu justru simbolnya Kristen Ortodoks. Terutama di Eropa Timur ini aku khususkan. Tuh. Makanya ada perbedaan. Yang kita lihat kayak bentuk gereja gitu, tapi itu sebenarnya itu bentuk orang Muslim, dan kebalik yang kita anggap itu bentuknya masjid, itu ternyata gereja. Oke. Segitu dulu penjelasannya. Semoga bisa semoga bisa disimak, dapat informasi baru buat kalian. Oke. Udah dulu ya, dingin dan nggak bisa lama-lama, ini udah makin lowbat. Kalau di luar ruangan itu kayak HP cepet banget lowbat, saking dinginnya, jadi bisa langsung mati total. Oke, sekian dulu ya. Sip, ikuti jalan-jalan selanjutnya. Thank you.